Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Dr. Andes Sri Satata MM dan teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Nadia Tusada, saya dari Fakultas Psikologi semester 2 Universitas Mercu Buana. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas besar 2 Bahasa Indonesia. Dengan judul Bahasa Indonesia dan Literasi Bangsa. Saya akan mulai presentasinya. Yang pertama ada sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional di negara Indonesia yang lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam rapat pemuda dan berikrar. Yang pertama, bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Yang kedua, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Selanjutnya adalah pengertian dari literasi bangsa. Literasi bangsa mencakup pemahaman dan penerapan bahasa secara efektif, serta kemampuan untuk berpikir kritis, menganalisis, dan mengevaluasi informasi yang diterima. Literasi bangsa dalam pengertiannya yaitu kemampuan dan kecakapan penduduk suatu negara dalam membaca, menulis, berbicara, mendengarkan, dan memahami informasi serta konsep yang kompleks. Literasi bangsa juga mencakup pemahaman tentang budaya, sejarah, ilmu pengetahuan, dan isu sosial yang relevan dengan masyarakatnya. Selanjutnya yaitu ada hubungan bahasa Indonesia dengan literasi bangsa. Yang pertama yaitu sebagai alat utama literasi. Yang kedua yaitu akses ke informasi. Yang ketiga, pengembangan keterampilan penulis. Yang keempat, pendidikan dan literasi bangsa. Yang kelima, ekspresi budaya dan identitas nasional. Yang keenam, literasi digital dan bahasa Indonesia. Selanjutnya, yaitu ada peran bahasa Indonesia dalam literasi bangsa. Yang pertama yaitu untuk medium pendidikan. Yang kedua, ekspresi budaya dan identitas nasional. Yang ketiga, penguatan kemampuan berpikir kritis. Yang keempat, pengembangan keterampilan membaca dan menulis suatu masyarakat. Yang kelima yaitu literasi digital. Yang keenam, akses ke informasi dan ke pengetahuan. Yang ketujuh yaitu pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, yaitu ada faktor literasi bahasa Indonesia. Yang pertama, peningkatan literasi bahasa Indonesia. Yang pertama itu ada pendidikan berkualitas, yang kedua ada akses terhadap bahan bacaan, yang ketiga ada program literasi masyarakat, yang keempat ada program literasi masyarakat, yang kelima ada peran orang tua dan keluarga, yang keenam ada media dan teknologi. Selanjutnya yaitu faktor literasi bahasa Indonesia dalam penurunan literasi bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu kurangnya akses pendidikan, yang kedua kurangnya bahan bacaan, yang ketiga ada tekanan ekonomi, yang keempat ada perubahan budaya dan gaya hidup, yang kelima yaitu kurangnya kesadaran diri, yang keenam ada pengaruh bahasa asing. Di sini ada manfaat literasi bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu menjadikan pendidikan yang berkualitas. Yang kedua, menambahkan keterampilan dalam berpikir kritis. Yang ketiga, menumbuhkan kreativitas dan ekspresi diri. Yang keempat, ada penelitian dan inovasi. Yang kelima, ada penguatan identitas budaya negara. Yang keenam, ada akses ke peluang pendidikan dan karir. Yang ketujuh, ada partisipasi sosial dan politik. Yang kedelapan, ada literasi digital dan teknologi. Oke, kita sudah masuk ke tahap kesimpulan. Bahasa Indonesia memainkan peran krusial dalam perkembangan literasi, pemahaman budaya, dan identitas nasional masyarakat di Indonesia. Literasi bahasa Indonesia memiliki dampak yang mendalam dalam memajukan kemampuan berpikir kritis,
ekspresi kreatif, dan partisipasi aktif dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan penguasaan bahasa Indonesia yang baik, individu dapat mengakses informasi, berkomunikasi dengan efektif, dan berpartisipasi dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya bangsa. Sarannya yaitu, bahasa Indonesia memiliki peran kunci dalam meningkatkan literasi bangsa. Dengan mengoptimalkan pemanfaatan bahasa Indonesia yang dalam pendidikan, budaya, dan komunikasi, kita dapat menciptakan masyarakat yang terdidik, kreatif, dan berdaya saing. Sini ada daftar referensi. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kalimat. Eh, saya undur diri. Terima kasih. Selamat malam.